tewas ditikam oleh pengusaha getah karet di desa Hilihao, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Pembunuhan terjadi saat kedua korban menagih tunggakan pajak pelaku. Kasus tersebut menyita perhatian Presiden Joko Widodo yang meminta kasus ini untuk segera diusut tuntas. Dua petugas pajak Paradotoga Fransiriano Siahaan, Jurusita Seksi Penagihan Pajak, Unit Kerja KPP Pratama Sibolga, dan Susano Lolaze, honorer kantor pajak Gunung Sitoli, tewas di tangan wajib pajak saat sedang melaksanakan tugas. Keduanya tewas ditikam di gudang milik AL, pengusaha jual beli getah karet di desa Hilihao, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi ketika dua petugas pajak tersebut datang ke lokasi untuk menagih pajak usaha milik AL yang mencapai 14 miliar rupiah dan akan melakukan eksekusi. Tidak terima, AL kemudian menikam kedua petugas pajak tersebut. Namun pelaku kemudian menyerahkan diri ke polisi usai menikam kedua korban. Polisi langsung melakukan olah TKP dan melakukan visum terhadap kedua jenazah. Selain itu, beberapa alat bukti yang ada di lokasi kejadian disita polisi. Penyidik sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP, dan AL sendiri dia menyerahkan diri ke Polres Nias dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap dua orang korban. Modus operandi masih dalam penyelidikan dari kepolisian. Terbunuhnya dua petugas pajak mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Selain menyampaikan duka cita, Presiden juga meminta pengusutan tuntas kasus tersebut. Tim Liputan Metro TV. Kita bergabung bersama dengan Risti Ayu langsung dari Medan dan juga Andika Bakti yang berada di Nias, Sumatera Utara. Kami akan melihat bagaimana situasi di Nias terlebih dahulu bersama dengan Andika. Andika, apakah jenazah sudah dikebumikan di sana? Robert dan Zakia, memang dari dua korban yang menjadi korban pembunuhan dari tersangka AL yang merupakan pengusaha karet yang ada di Nias ini, satu diantaranya merupakan warga Nias sendiri. Dan hingga saat ini rumah duka terus didatangi oleh para pelayat yang berasal dari sekitar Nias yang merupakan kerabat dan juga tetangga dari korban bernama Sozona Lolase yang merupakan tenaga honorer di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan Gunung Sitoli. Dan Sozona Lolase ini merupakan satu dari dua korban yang ditusuk oleh tersangka AL pada hari Selasa lalu. Dan hingga saat ini rumah duka masih dipadati oleh para pelayat dan rencananya jenazah ini akan dikebumikan pada nanti sore, Robert. Dan terkait kronologis kejadian, sebelumnya pernah diceritakan oleh AKBP Bazawate Zebua dan diceritakan oleh Kapolres bahwa kejadian ini bermula dari dua orang petugas ataupun yang saat ini telah menjadi korban ini datang ke rumah tersangka untuk melakukan penagihan pajak senilai 14 miliar rupiah. Dan melihat angka pajak yang menunggak mencapai 14 miliar rupiah ini, kemudian masuk lagi ke dalam rumahnya, yang ternyata ke dalam rumah tersangka mengambil sebilah pisau tanpa diketahui oleh para korban. Dan setelah kembali dari dalam rumah, tersangka duduk di antara korban yang itu korban berada di sebelah kanan dan kiri tersangka, dan kemudian tersangka nusuk dengan batu pada dan beberapa jatuh korban lainnya. Dan setelah melakukan penusukan ini, korban sempat melarikan diri dan tidak lama berselang tersangka kembali mengejar dan memukul dua korban dengan menggunakan batu hingga meninggal dunia. Dan setelah melakukan penusukan, tersangka langsung menyerahkan diri ke Polres Nias, dan selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan cek TKP. Dan di lokasi kejadian, petugas kepolisian juga langsung mendapatkan dua korban dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Dan saat ini, Robert, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memeriksa 9 orang saksi. Dan 9 orang saksi ini merupakan karyawan dari tersangka AL. Dan pemeriksaan lebih lanjut ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada keterlibatan
pihak lain dalam pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pengusaha karet terhadap 2 orang petugas Dirjen Pajak. Dan kami masih akan terus memantau karena hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung di Satreskrim Polres Nias ini karena masih ada dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam pembunuhan yang dilakukan oleh pengusaha terhadap Dirjen Pajak ini. Dan nanti setelah ada penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian di sini, nanti juga pihak kepolisian akan melakukan verifikasi terkait angka dari pajak yang menunggak yang nilainya ini mencapai 14 miliar rupiah karena angka ini sebenarnya angka yang cukup tinggi untuk sebuah, dan untuk itu nanti setelah penyidikan tahap awal selesai dilakukan maka pihak kepolisian akan melanjutkan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait lainnya dan salah satunya adalah Dirjen Pajak. Baik, terima kasih Andika atas informasi dari Nias. Kita beralih ke Medan, Sumatera Utara bersama rekan kami Risti Ayu. Risti Ayu, apakah jenazah sudah tiba dan apa saja harapan dari pihak keluarga? Robert, hingga saat ini hampir pukul 12.30 jenazah dari Parada Siahaan, satu dari dua petugas pajak yang diduga dibunuh di Sibolga Nias belum tiba di rumah duka yang berlokasi di Jalan Air Bersih Ujung Medan Denai. Sejak diberangkatkan dari Bandara FL Tobing Pinang Sori Sibolga pada pukul 10.47 tadi. Jadwal pemberangkatan ini bisa dibilang mundur dari yang direncanakan sebelumnya pada pukul 09.30 dan dengan penerbangan yang hampir pukul 11 ini diperkirakan perjalanan menempuh 60 menit atau kurang lebih sekitar pukul 12 tadi harusnya sudah mendarat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Dengan estimasi proses kargo kurang lebih selama 30 menit, kemudian menuju rumah duka yang diperkirakan akan tiba pada pukul 13.30. Dan di bandara sendiri sudah ada pihak keluarga yang akan menjemput jenazah Parada Siahaan yang sudah berangkat sejak pukul 10 tadi dengan pendampingan dari perwakilan kantor wilayah 2 Sumatera Utara serta kantor pelayanan pajak Pratama Sibolga tempat almarhum bekerja selama 4 tahun terakhir. Dan meskipun demikian sebagian besar keluarga ada di bandara dan juga jenazah belum tiba di rumah duka, namun saat ini di rumah duka sejak malam hari tadi sampai dengan siang hari ini kerabat keluarga terus berdatangan untuk memberikan duka cita serta memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan karena sosok almarhum ini bisa dibilang cukup baik dan memiliki riwayat pekerjaan yang membanggakan. Bahkan informasi kami terima dari pihak keluarga pada tahun lalu sempat menerima penghargaan menjadi jurusita terbaik sekanwil wilayah Sumatera Utara 2. Sementara itu juga dalam karirnya saat ini almarhum sebetulnya informasi yang kami terima tengah proses untuk pemindahan kerja ke Siantar, Sumatera Utara. Namun dengan adanya peristiwa ini menyimpan duka bagi keluarga karena seharusnya dengan pemindahan ini jarak dengan keluarga seharusnya bisa lebih dekat. Dan kami tadi sempat mewawancarai salah satu kerabat yang memiliki momen cukup indah begitu, cukup kenal dekat dengan almarhum selama bekerja di KPP Sibolga. Kesehariannya beliau sangat periang, ya murah senyum kalau bisa kita bilang, dan tidak pernah ada, ya kalau yang sepengetahuan saya pribadi tidak ada hal yang bisa merugikan atau bisa membuat sesuatu itu menjadi runyam seperti kondisi sekarang. Itulah mengapa kami sangat kaget, terkejut ada kejadian seperti ini. Sementara itu untuk harapan dari pihak keluarga menginginkan agar kasus ini diusut dengan tuntas, mengingat ini cukup menyita perhatian publik dan cukup menggegerkan. Selama almarhum bekerja 10 tahun diketahui tidak memiliki musuh ataupun tidak memiliki hal-hal yang diduga akan menimbulkan kejadian hingga seperti ini. Dan pihak keluarga pun meskipun sempat ditawarkan untuk melakukan otopsi untuk Parada Siahaan, namun keluarga menolak dan rencananya setibanya nanti jenazah di rumah duka akan disemayamkan hingga esok hari untuk kemudian dimakamkan di TPU Patumbak yang kurang lebih berjarak lebih dari kilometer dari rumah duka.
Dan almarhum sendiri meninggalkan 1 orang istri dan merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Untuk sementara kembali ke studio, Robert. Baik, terima kasih Risti Ayu atas informasi langsung dari Medan, Sumatera Utara.